wabarakatuh. Saya Aninda dari kelas 7 Tafis akan membacakan sedikit kisah singkat tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Menjelang saat dilahirkan, Nabi Muhammad banyak terjadi peristiwa aneh yang belum pernah dialami oleh manusia. Pada malam kelahirannya, semua berhala yang ada di mana saja jatuh tersungkur dari tempatnya. Api yang sudah ratusan tahun disembah dan dipuja oleh bangsa Persia tiba-tiba saja padam, padahal sebelumnya tidak pernah padam. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Pada tanggal usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Tidak beberapa lama kakeknya pun meninggal dunia, lalu ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Berhala-berhala yang ada tersungkur semua, api yang disembah orang Persia padam. Kaget orang-orang kafir tersebut. Muhammad pun membantu pamannya menggembalakan domba dan berdagang. Karena memiliki akhlak yang mulia, setiap barang dagangannya yang dijual oleh Nabi Muhammad selalu terjual habis. Khadijah pun tertarik dengan kepribadian dan kejujuran Nabi Muhammad. Lalu ia datang kepada pamannya untuk mengutarakan niatnya menikahi Muhammad. Menikahlah Nabi Muhammad pada usia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ia diangkat menjadi seorang nabi dan menerima wahyu pertama di Gua Hiro yang dibawakan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Orang yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Nabi Muhammad mulai berdakwah ketika pengikutnya sudah mulai banyak. Kaum kafir Quraisy mulai melancarkan hambatan-hambatan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat bersedih sekali ketika paman Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia. Ini disebut sebagai tahun kesedihan. Karena orang-orang yang terdekat telah tiada, Allah pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Miraj. Malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad bertemu Allah. Lalu, ia memerintahkan kepada Nabi Muhammad melaksanakan salat 5 waktu bagi kaum muslimin. Dalam peristiwa Isra Miraj, Nabi Muhammad yang percaya hanya Abu Bakar, sehingga ia diberi gelar As-Siddiq yang artinya orang dapat dipercaya. Kaum kafir Quraisy semakin berani menyiksa Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nabi Muhammad bersama orang-orang beriman berhijrah ke Madinah. Di Madinah, dakwah Nabi Muhammad diterima dengan lapang dada oleh masyarakat di sana, sehingga perkembangan umat Islam pada saat itu berkembang pesat. Nabi Muhammad dengan pengikutnya yang banyak kembali ke Mekah untuk berdakwah. Kaum kafir Quraisy ketakutan melihat pasukan Nabi Muhammad yang cukup banyak. Nabi Muhammad memaafkan segala kesalahan kaum kafir Quraisy. Sebelum meninggal, Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya, "Wahai umatku, telah kutinggal 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh, maka kalian tidak akan tersesat. Kedua itu adalah Al-Quran dan hadis." Setelah berdakwah selama 23 tahun, Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Seluruh alam bersedih. Angin tidak berhembus, gemericik air tidak terdengar, dan tidak ada burung berkicau satupun. Para sahabat merasa kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Mereka tidak sanggup menahan air mata mereka. Ada sebagian sahabat yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad itu telah wafat. Abu Bakar dengan bijak berkata, "Wahai kaum muslimin, Muhammad adalah orang biasa. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ia telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, dia tidak pernah mati." Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi seorang nabi?
Dan wahyu pertamanya itu apa?